Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah tahsin, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas fasal qalqalah. Tapi sebelum itu, bagi mahasiswa silahkan mengulang atau menyimak kembali video atau mata kuliah pelajaran yang sudah kita bahas. Jadi dari hukum nun mati dan tanwin sampai yang terakhir, agar bacaan kita lebih baik lagi dan diterapkan dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Karena saya lihat, saya simak di hafalan surah pendek itu banyak yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi silakan buka kembali dan koreksi bacaan kalian satu persatu per huruf agar kalian lebih baik dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita akan membahas tentang pasal qalqalah. Di sini sudah saya catatkan ringkas tentang hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya memantul, jadi bacaan atau huruf yang dibaca memantul. Hurufnya ada 5, qaf, dha, ba, jim, dal, atau dalam kitab biasanya kita kenal qutbu jatin. Qaf, dha, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kita bahas yang pertama, yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya qalqalah yang kecil. Sughra artinya kecil. Contohnya, penyebab kenapa dibaca qalqalah sughra, karena huruf qalqalah itu terletak di tengah-tengah kata atau kalimat. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, coba kalian buka, lam yalid walam yulad. Di situ ada dal mati di tengah-tengah kata atau kalimat. Nah, itu wajib dibaca qalqalah memantul, lam yalid walam yulad. Nah, dal yang di tengah ini dibaca qalqalah sughra. Jadi memantul tapi tidak terlalu ditekan, hanya dipantulkan. Lam yalid walam yulad. Nah, yang terakhir, yang dal, yang huruf terakhir itu, nah itu nanti masuk ke hukum bacaan qalqalah kubra, yaitu qalqalah di akhir kalimat atau kata, entah karena waqaf atau karena kita berhenti. Jadi kadang kita membaca Al-Quran terus berhenti. Nah, apabila kita berhenti di huruf qalqalah, berarti itu masuk qalqalah kubra, jadi dipantulkan, lebih ditekan lagi. Cara membacanya, walam yulad, lam yalid walam yulad. Ada tekanan lebih daripada yang sughra. Tapi sekarang yang ini kita bahas tentang qalqalah sughra. Jadi contohnya dal mati di tengah-tengah kata atau kalimat. Contoh yang kedua, alam naj'alil arda mihada. Jim di tengah-tengah kata atau kalimat. Nah, itu dibaca memantul. Alam naj'alil arda mihada. Tidak boleh dibaca alam naj'alil arda mihada tanpa pantulan. Nah, itu tidak boleh. Karena itu huruf qalqalah maka wajib dibaca memantul. Alam naj'alil arda mihada. Dan huruf selain qaf, dha, ba, jim, dal itu tidak boleh dibaca memantul. Kemudian contoh yang ketiga, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, kebanyakan dari kita
membaca dot itu dibaca memantul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, biasanya begitu kita membaca. Padahal itu bukan huruf qalqalah. Artinya tidak boleh dibaca memantul. Harusnya dibaca dot itu tanpa pantulan. Tadlil. Sesuai dengan makhrajnya, yaitu di pinggir kanan atau kiri, di bawah di sini itu makhrajnya huruf dot. Nah, berarti ditekan di situ tanpa dipantulkan. Suaranya tidak boleh sampai terlepas tadlil. Nah, itu memantul berarti salah. Harusnya fi tadlil. Jadi sukun atau mati tapi sesuai dengan makhrajnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, silakan dalam membaca ayat ini kalian perbaiki karena banyak yang dibaca qalqalah padahal itu bukan huruf qalqalah. Kemudian contoh yang kedua, bacaan yang kedua yaitu qalqalah kubra, yaitu qalqalah besar, akbar. Qalqalah yang apabila huruf qalqalah yang terletak pada akhir kalimat atau karena waqaf. Biasanya kita waqaf berhenti di situ, nah berarti itu menjadi huruf qalqalah kubra. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ba di situ di akhir kalimat atau kata, karena kita berhenti di sini berarti kita wajib membacanya qalqalah kubra. Jadi ditekan watab, tidak watab. Nah, itu kurang tekanan, jadi harus ditekan watab. Contoh yang lain dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, harus ada pantulan, qalqalahnya harus diperlihatkan dan ditekan karena itu termasuk qalqalah kubra. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan banyak lagi contoh yang kalian akan temukan di dalam Al-Quran. Dan itu apa yang telah kalian pelajari, kalian terapkan dalam membaca Al-Quran setiap harinya agar kalian lebih baik dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.